teman-teman, masih bersama saya di channel Motivasi Usaha. Dalam waktu dekat, pemerintah akan memberlakukan pelonggaran PSBB atau New Normal. Baik di tahap New Normal atau pandemi, situasi sejatinya tetap sama. Pelaku bisnis perlu menerapkan protokol kesehatan dan juga memperlakukan strategi baru. Perilaku konsumen pun juga berubah. Menurut beberapa pakar, konsumen cenderung lebih selektif dalam berbelanja dan mulai memikirkan kebutuhan yang dirasa paling bermanfaat bagi diri mereka sendiri, seperti makanan pokok atau alat kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, Motivasi Usaha ingin memberikan ide bisnis dalam menjalankan bisnis di era New Normal atau masa PSBB. Yang pertama, makanan frozen atau makanan yang tahan lama. Beberapa wilayah di Indonesia sudah menerapkan aturan pembatasan sosial berskala besar atau yang bisa disebut PSBB, bahkan mulai menerapkan New Normal. Meski begitu, keduanya membuat interaksi langsung antara orang menjadi semakin berkurang. Kondisi ini tentu menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru di tengah pandemi. Masyarakat hanya membutuhkan makanan yang tersaji cepat, praktis, ekonomis, namun tetap memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan. Beberapa orang juga lebih suka untuk menyiapkan yang tahan lama agar tidak sering keluar rumah. Berbisnis makanan beku atau tahan lama sebenarnya tidak sulit. Saat ini jenis makanan beku tidak lagi hanya seputar sayuran ataupun makanan olahan saja, dan juga makanan seperti frozen pun itu lebih bisa disukai oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, sayur dan buah secara online. Di masa pandemi COVID-19, permintaan akan buah dan sayur semakin meningkat. Masyarakat mulai banyak yang sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan sehat. Kebijakan PSBB tentu membuat masyarakat menjadi tidak leluasa melakukan kegiatan. Salah satunya berbelanja sayur dan buah segar. Menjual buah dan sayuran secara online adalah salah satu cara memanfaatkan teknologi di tengah pandemi. Bisa menggunakan platform, situs web, atau aplikasi untuk mengoperasikan bisnis ini. Bekerja sama dengan supplier untuk membuat peluang keuntungan usaha kecil dan menengah ini tidak hanya naik di masa pandemi. Yang ketiga, minuman herbal. Mengkonsumsi jamu dan minuman herbal lainnya adalah usaha preventif masyarakat untuk menjaga kesehatan di tengah wabah virus corona. Kebiasaan baru ini yang membuat bisnis empon-empon atau ramuan rempah-rempah menjadi naik daun. Terbukti loh dengan naiknya harga rempah-rempah di pasaran, mulai dari jahe, kunyit, kencur, dan rempah-rempah lainnya. Selagi naik daun, kesempatan ini bisa Anda lihat sebagai peluang bagus untuk memulai bisnis minuman herbal atau jamu. Minuman jamu adalah ide usaha kecil dan menengah dengan modal yang relatif kecil, namun untungnya bisa berkali lipat loh. Yang keempat, kuota internet. Beberapa aktivitas kantor dan sekolah saat ini mulai beralih menggunakan sistem online. Para pekerja kantor sudah diimbau untuk bekerja dari rumah, sedangkan para pelajar sementara belajar menggunakan online learning atau yang biasa disebut daring. Kondisi ini membuat pemakaian internet menjadi lebih banyak dari biasanya. Teman-teman dapat melihat ini sebagai peluang yang bagus untuk berbisnis kuota internet. Yang kelima, alat sanitasi dan perlindungan diri. Tidak lupa di era New Normal, ide bisnis alat kesehatan seperti hand sanitizer dan masker ini menjadi pilihannya. Selain memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, teman-teman juga bisa mendulang keuntungan yang banyak. Tips bagi kami, buatlah kemasan atau desain yang bisa membuat orang tertarik untuk membeli produk teman-teman. Misalnya, menggunakan desain kekinian, kemasan hand sanitizer yang mudah dibawa kemana-mana dan memiliki kemasan yang kekinian pula. Pokoknya mas secara menarik menurut teman-teman ya. Mungkin itu aja ya teman-teman, peluang ide bisnis yang bisa dilakukan menjelang masa New Normal. Mudah-mudahan teman-teman tetap sukses dalam menjalankan usahanya. Cukup sekian,
See you next time.